Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afifah dengan NIM 12050120480. Di video ini saya akan menjelaskan tentang PL/SQL, di mana ada beberapa materi yaitu variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL dan conditional control serta basic loop. Nah, yang pertama, variabel. Dalam PL/SQL, sebuah variabel adalah nama yang berarti dari lokasi penyimpanan, sementara yang mendukung tipe data tertentu dalam suatu program. Nah, aturan penulisan atau penamaan variabel pada PL/SQL yang pertama yaitu nama variabelnya harus kurang dari 31 karakter. Nah, yang kedua, nama variabel harus dimulai dengan huruf A, S, C, I. Bisa berupa huruf kecil atau huruf besar. Dan diperhatikan bahwa PL/SQL tidak bersifat case insensitive, yang berarti v_data dan v_data dengan huruf kapital mengacu pada variabel yang sama. Yang ketiga adalah diikuti oleh karakter pertama pada beberapa angka, garis bawah atau underscore, dan tanda dolar. Selanjutnya, deklarasi variabel pada PL/SQL. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita bisa menggunakan nama variabel diikuti dengan tipe data dan diakhiri dengan titik koma. Nah, kita bisa juga secara eksplisit menambahkan batasan panjang ke tipe data dalam tanda kurung. Nah, di sini sudah ada contohnya. Jadi, untuk penulisan pertama pada PL/SQL harus diawali dengan declare. Nah, kemudian di sini ada v_first_name. v_first_name ini merupakan nama variabel dan varchar2 ini merupakan tipe datanya, yang kemudian 20 di dalam kurung ini merupakan panjang atau batasan panjang dari tipe datanya. Di sini ada 4 nama variabel dengan 3 tipe data. Yang variabel kedua yaitu v+name dengan tipe datanya varchar2 dan panjang 20. Yang ketiga adalah employee ID dengan tipe data number. Kemudian yang keempat adalah DHEREDATE dengan tipe datanya date. Nah, di sini untuk memudahkan kita menentukan tipe datanya, kita buatkan saja pada nama variabelnya huruf awal dari tipe datanya. Seperti pada v_first_name ini, tipe datanya varchar. Nah, jadi diawali dengan v. Makanya di sini ada huruf v. Dan kemudian di sini tipe data number. Nah, di sini untuk nama variabelnya diawali dengan n, kemudian nama variabelnya. Begitu juga untuk tipe data date. Di sini ada diawali dengan d. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh program pada slide tersebut. Kemudian kita akan menjalankannya dengan add nama filenya. Nah, di sini juga hasilnya kosong karena seperti biasanya di sini ada nolnya. Nah, selanjutnya penugasan variabel pada PL/SQL. Jadi, di dalam PL/SQL untuk menetapkan nilai atau variabel,
ke dalam variabel. Selanjutnya penugasan variabel pada PLSQL. Jadi, di dalam PLSQL untuk menetapkan nilai atau value pada variabel bisa menggunakan operator penugasan, yaitu tanda titik dua dengan tanda sama dengan. Nah, di sini sudah ada contoh programnya, yaitu v_first_number the employees.first_number percentile, yaitu kita akan memasukkan nilai pada v_first_name dengan nilai yaitu Mary, dan pada v_last_name kita buat nilainya Jane. Dan kemudian pada dHereDate dengan fungsi toDate kita membuat untuk value pada variabel dHereDate. Nah, untuk menghasilkan outputnya kita harus memanggilnya dengan dbms output.putLine-nya dengan kemudian di dalam kurung nama variabelnya. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh programnya, kemudian kita tinggal jalankan. Nah, di sini terdapat tadi pada first name-nya kita menginputkan nama Mary. Nah, di sini sudah ada nama Mary. Kemudian pada last name-nya ada Jane. Dan untuk pada HereDate-nya menggunakan fungsi toDate, kita membuat tahun 1970 bulan 1 atau Januari dengan tanggal 1. Nah, untuk ketentuan penulisannya di sini ada Y-nya 4 kali atau menandakan tahun, dan M 2 kali menandakan bulan dengan mengambil 2 angka, dan D ada 2 kali menandakan tanggal. Nah, karena toDate, jadi di sini untuk tahunnya hanya diambil 2 angka di belakangnya. Maka hasilnya 1 Januari tahun 1970. Kemudian di sini ada employee ID. Di sini employee ID-nya kita buat 201. Nah, di sini pada outputnya terdapat 201. Nah, pada penugasan variabel dalam PLSQL, kita juga bisa menggunakan into dari statement select SQL untuk menetapkan sebuah nilai ke sebuah variabel. Nah, klausa into memindahkan nilai dari daftar kolom select query ke variabel PLSQL yang sesuai. Jadi di sini sudah ada contoh programnya. Langsung saja kita coba jalankan pada tools atau text editor. Nah, di sini saya sudah mengkopinya. Kemudian tinggal kita jalankan. Nah, di sini untuk employee ID-nya yaitu di sini untuk first name-nya pada employee ID 200 yaitu Jennifer, dan last name-nya Wallen. Kemudian untuk HereDate-nya pada employee ID 200 yaitu 17 September tahun 2002. Nah, materi selanjutnya yaitu tipe data. Di sini yang pertama ada tipe data numerik.
Tipe data numerik ini digunakan untuk menyimpan data numerik atau bilangan dan melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan lain-lainnya. Nah, tipe data numerik ini terdiri atas beberapa subtipe data, yaitu PLS integer, di mana untuk bilangan bulat 32 bit, binary integer untuk bilangan bulat 32 bit juga, dan binary float untuk bilangan pecahan, binary double untuk bilangan pecahan juga, dan ada juga number. Nah, number ini digunakan untuk bilangan pecahan dengan presisi dan skala tertentu. Kemudian ada tipe data numerik. Tipe data numerik ini berguna untuk bilangan pecahan. Kemudian tipe data desimal, tipe data float, fungsinya sama untuk bilangan pecahan. Kemudian ada juga tipe data int untuk bilangan bulat, integer untuk bilangan bulat juga, dan small int. Fungsinya sama untuk bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh program untuk tipe data numerik. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh program pada tipe data numerik, di mana di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari penjumlahan number 1 dengan number 2. Maka di sini saya sudah menjalankannya. Untuk outputnya di sini ada hasil dari 20 ditambah 5 adalah 25. Maka ini berhasil. Nah, selanjutnya tipe data boolean. Tipe data boolean ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan kondisi logika, yaitu true atau false. Dan ada juga tipe data tanggal dan waktu atau tipe data date. Nah, digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Di sini tipe data date ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu sysdate. Kegunaannya untuk mengambil nilai tanggal dan jam di komputer Oracle tersebut diinstal. Jadi sysdate ini mengambil tanggal kapan kita melakukan atau membuat program tersebut, sesuai hari dan sesuai tanggal pada saat kita membuat programnya. Yang kedua ada tipe data surrounded. Nah, tipe data ini itu mengambil tanggal dan waktu berdasarkan time zone, tempat komputer Oracle terinstal. Jadi tanggal yang diambil oleh surrounded ini adalah di mana kita membuat program tersebut. Nah, disesuaikan tanggalnya pada tempat tersebut. Kemudian yang ketiga ada system stamp. Sistem stamp ini mengambil nilai tanggal dan waktu dari komputer tempat Oracle terinstal, tetapi ditampilkan dalam format timestamp. Jadi dia tuh lengkap dari tanggal, bulan, tahun sampai ke jamnya. Nah, tipe data selanjutnya adalah tipe data LOB atau Large Object. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data yang berukuran besar seperti image, video, suara, dan lain sebagainya. Tipe data LOB ini terdiri dari beberapa subtipe data. Yang pertama, B-file. Digunakan untuk menyimpan data binary di dalam OS atau operating system di luar database. Nah, ukuran maksimalnya adalah 4 GB. Kemudian ada juga tipe data BLOB.
Digunakan untuk menyimpan data binary dengan rentang ukuran antara 8 GB sampai 128 TB. Yang ketiga ada CLOB. Digunakan untuk menyimpan data karakter dengan rentang ukuran antara 8 GB sampai 128 TB. Dan yang terakhir adalah NCLOB. Digunakan untuk menyimpan data nasional karakter dengan rentang ukuran antara 8 GB sampai 128 TB. Nah, di sini ada juga tipe data user defined. Kita dapat membuat tipe data sendiri atau user defined subtypes dengan cara menurunkannya dari tipe data yang sudah ada di PLSQL. Oracle PLSQL mempunyai beberapa tipe data turunan standar seperti karakter dan integer. Tipe data karakter adalah turunan dari tipe data char. Tipe data integer adalah turunan dari tipe data number. Nah, di sini ada contoh programnya. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh programnya tadi. Kemudian saya akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini hasilnya mengeluarkan output sesuai dengan perintahnya, di mana untuk perintah yang pertama dia meminta untuk mengeluarkan value dari variabel tcom. Jadi di sini tcom-nya adalah teknik informatika, maka di sini keluar outputnya teknik informatika. Begitu juga untuk variabel i sebagai gendernya perempuan. Nah, di sini outputnya juga perempuan. Selanjutnya tipe data null. Tipe data null ini merupakan tipe data yang tidak dikenal. Tipe data null ini tidak sama dengan nol atau karakter kosong. Jadi kita harus hati-hati ketika menggunakan tipe data null untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya, karena setiap operasi yang dieksekusi akan menghasilkan nilai nol juga. Sebagai ilustrasinya, dapat dilihat pada tabel ini. Misalnya 1 ditambah dengan tipe data 0, maka hasilnya 0. Begitu juga untuk nilai 100.000 dikali dengan 0, maka hasilnya juga 0. Atau 100 dibagi dengan 0, maka hasilnya juga 0. Nah, selanjutnya penerapan SQL pada PLSQL. Yang pertama, operator pada PLSQL. Jadi, operator-operator SQL juga berlaku pada PLSQL. Nah, operator-operator tersebut berupa seperti bintang 2 dan not. Ini merupakan pemangkatan dan negasi logika. Ada juga plus minus untuk menandakan positif dan negatif. Ada juga bintang dan slice untuk menandakan perkalian dan pembagian. Ada tambah, kurang, dan konkatilasi. Berguna untuk penjumlahan dan pengurangan serta konkatilasi. Selanjutnya di sini ada tanda sama dengan, kecil dari, besar dari, kecil sama dengan, besar sama dengan, sampai ke in. Maka ini berguna untuk operasi perbandingan. Ada juga operator AND berguna untuk operasi konjungsi, dan operator OR berguna untuk operasi inklusi. Selanjutnya yaitu conditional control. Di sini ada if pada PLSQL.
Nah, pada pernyataan PLSQL memungkinkan kita untuk menjalankan urutan pernyataan secara kondisional. Pernyataan if mengevaluasi suatu kondisi. Kondisinya bisa menjadi sesuatu yang mengevaluasi nilai logis true atau false, seperti perbandingan ekspresi atau kombinasi dari beberapa ekspresi perbandingan. Kita bisa membandingkan dua variabel sejenis atau mempunyai tipe yang sama dan konvertibel. Nah, if ini terbagi menjadi 3. Ada if then, ada if then else, dan ada if then else if. Nah, di sini ada contoh program if then. Nah, sebelum masuk ke contoh program, sintaks untuk if then adalah if, kondisinya, kemudian then, dan dilanjutkan dengan statement. Nah, di akhir kita harus mengakhiri if-nya dengan and if. Di sini saya sudah mengkopikan contoh programnya, kemudian kita akan menjalankannya. Nah, di sini untuk outputnya sesuai dengan perintah program, di mana jika C kecil dari 10, maka outputnya adalah nilai C kurang dari 10. Sedangkan di sini untuk nilai C-nya adalah 5. Dan jika pernyataan pada if ini betul, maka akan mengeluarkan output nilai C kurang dari 10 dan nilai C adalah 5, maka akan mengeluarkan value dari variabel C-nya. Dan jika salah, maka akan menghasilkan nilai kosong atau tidak mengeluarkan output. Jadi di sini kita lihat nilai dari C-nya adalah 5 dan 5 merupakan kecil dari 10. Maka outputnya adalah nilai C kurang dari 10 dan nilai C adalah 5. Nah, kita coba untuk mengubah tandanya menjadi C lebih besar dari 10. Nah, di sini karena C tidak lebih besar dari 10, maka yang akan dihasilkan adalah nilai C-nya saja. Maka di sini nilai C adalah 5. Selanjutnya if then else. Nah, untuk sintaksnya yang pertama itu if, kemudian kondisinya, kemudian then, dan diikuti dengan statement. Kemudian kita membuat else-nya dan diikuti juga dengan statement. Di sini sudah ada contoh programnya. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh programnya. Jadi, di sini untuk statementnya sudah ditambah satu lagi, yaitu nilai C lebih dari 10. Kita coba jalankan. Nah, karena 5 tadi betul merupakan kecil dari 10, maka yang akan menjadi outputnya adalah nilai C kurang dari 10 dan nilai C adalah 5. Seperti pada output ini. Nah, selanjutnya if then else if. Untuk sintaknya, yang pertama itu if, kemudian ekspresi boolean yang pertama, kemudian then, lalu statement 1, di mana statement 1 ini dijalankan jika ekspresi boolean 1 bernilai true, dan kemudian diikuti dengan else if, lalu dibuat ekspresi boolean kedua, kemudian then, dan statement kedua, di mana statement kedua ini dijalankan apabila ekspresi boolean
kedua bernilai true. Kemudian dibuat else if, ekspresi boolean ketiga, kemudian then, dan statement ketiga. Statement ketiga ini akan dijalankan apabila ekspresi boolean ketiganya bernilai true. Dan yang terakhir dibuat else. Kemudian statement 4. Statement 4 ini akan dijalankan jika tidak ada boolean yang bernilai true. Kemudian diakhiri dengan and if. Nah, di sini ada contoh program dari if, then, else if. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh program untuk if, then, else if. Kemudian kita akan menjalankannya. Nah, di sini nilai A sama dengan 100, sedangkan pada pernyataan if nilai A adalah sama dengan 10, dan untuk else if yang pertama nilai A 20, else if yang kedua nilai A 30. Maka untuk ketiga nilai ini bukan merupakan nilai A, sedangkan nilai A adalah 100, maka untuk outputnya akan menghasilkan nilai A adalah menambahkan variabel A, maka nilai A-nya ditulis menjadi 100. Selanjutnya, conditional control case pada PL/SQL. Pernyataan case pada PL/SQL memungkinkan kita untuk melakukan serangkaian pernyataan berdasarkan pemilih. Seorang pemilih dapat berupa sesuatu seperti variabel, fungsi, atau ekspresi yang ditunjukkan oleh pernyataan case terhadap nilai boolean. Nah, untuk sintaks pada case ini, yang pertama itu ditulis case, kemudian selektornya, kemudian diikuti dengan when, terus nilai atau value yang pertama, kemudian then, dan statementnya. Begitu juga untuk menjelang seperti itu sampai statementnya habis atau pilihannya habis, dan diakhiri dengan statement dengan else statement. Nah, di sini sudah ada contoh program untuk conditional control case. Di sini saya sudah mengkopikan contoh program untuk conditional control case. Kemudian kita akan menjalankannya. Nah, di sini outputnya sempurna. Pada program ini untuk variabel nilai mempunyai nilai A. Sedangkan pada case ini mempunyai beberapa pilihan. Jika nilainya A, maka outputnya akan sempurna. Jika nilainya B, outputnya sangat baik. Dan jika nilai C, output baik. Dan nilai D, outputnya cukup. Dan nilai F, outputnya coba kuliah lagi, serta jika tidak mencakupi antara kelima nilai ini, maka outputnya gagal. Sedangkan pada variabel nilai, kita mempunyai nilai A, maka outputnya sempurna. Yang terakhir yaitu basic loop. Basic loop pada PL/SQL hampir sama logikanya dengan do while pada bahasa prosedural yang lainnya. Contohnya pada bahasa C. Pada basic loop minimal satu kali terjadi looping. Sintaksnya yaitu loop, kemudian statement. Statement ini dapat beberapa statement, statement 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan exit, kemudian when, lalu conditionnya atau kondisinya, dan diakhiri dengan end loop. Nah, di sini ada contoh program
basic loop. Nah, di sini saya sudah mengkopikan contoh program untuk basic loop dan saya akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya yaitu yang pertama di sini untuk variabel counter mempunyai nilai 0. Kemudian pada basic loop ini nilai variabel counter sama dengan nilai variabel counter ditambah 1. Dan di sini ada merupakan looping if, di mana untuk membatasi nilai dari variabel n counter ini. Di sini untuk nilai untuk if-nya dibatasi menjadi 5 angka. Nah, jadi di sini jika di sini n counternya tadi awalnya 0 ditambah 1, maka di sini menjadi 1 outputnya, dan kemudian 1 tadi ditambah lagi menjadi ditambah 1 lagi, maka di sini hasilnya 2, begitu sampai batas dari n counter yang ditentukan pada looping if-nya. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.